Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat bertemu di tempat ini. Tentu saja untuk melaksanakan pembelajaran, di mana materi pembelajaran hari ini kita khusus yang akan kita sampaikan tentang kecerdasan artifisial. Ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita buka bersama-sama dengan baca doa. Mungkin ada salah satu yang mau memimpin doa. Mari kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran pada kita untuk melaksanakan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, gimana teman-teman kabarnya? Ya, semuanya ya. Anda yang nggak masuk? Ada? Siapa? Bisa. Kenapa bisa? Sakit. Ya, mudah-mudahan teman-teman kalian yang saat ini sakit segera diberikan kesembuhan. Baik, sebelumnya saya izinkan saya untuk mengakses untuk pembelajaran kali ini. Abdul Nafis, Aulia, Badri, Khalid, Zaki, Ansor, Isan, Batul, Baik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang AI atau kecerdasan artifisial. AI atau kecerdasan artifisial. Nah, mungkin ada yang sudah pernah tahu apa itu AI, atau mungkin sudah pernah memakai AI. Ada? Misalkan untuk apa? Apa? Cari jawaban. Yang lainnya mungkin ada yang lain. Memperbaiki gambar, membuat gambar ya, gambar untuk memperbaiki gambar, atau mungkin bisa juga untuk membuat video. Baik, sebelum itu coba kita akan lihat beberapa video penjelasan tentang AI. Barang, ya, kita beli sesuatu dari tempat mana gitu. Nah, nanti diantar sama mobil yang dia itu nanti sudah nggak ada ininya, nggak ada pengemudinya. Jadi dia ngantar barangnya itu sendiri nanti. Jadi tinggal si pemilik usahanya tadi ya masukkan data-datanya yang harus ini untuk tujuannya. Nanti dia sudah ngantar ke si pemilik. Nah, terus peluang dari AI lebih efisien dan otomatis. Terus inovasi produk dan layanan. Nah, jadi kita bisa membuat inovasi dan layanan yang lebih simpel gitu ya. Lebih gampang dan kita nggak perlu repot-repot gitu kan.
Sekarang kayak ini WA yang bisa jawab sendiri gitu ya. Jadi ketika kita masukkan kayak WA bisnis itu ya, ketika kita masukkan WA apa gitu ya, contohnya salam gitu. Kadang dia kalau salamnya cuma 1, 2, 3 mungkin kita masih bisa gitu ya. Masih sempat ada. Tapi kalau yang salam itu contohnya ribuan orang misalkan, apa yang mau dibalasi satu-satu? Ada kan? Nah, bisa kita pakai aplikasi AI ini. Kalau di WA itu bisa disetting kan? Nah, itu namanya chatbot ya. Chatbot. Jadi apapun jawabannya kita tinggal masukkan di yang di situ. Nanti ketika ada pesan yang masuk, AI-nya bisa langsung balas sendiri. Terus akses informasi menjadi lebih yang keempat adalah peningkatan keamanan cyber. Nah, itu peluang dari adanya AI. Nah, tetapi AI juga ada risikonya. Yang pertama adalah pengangguran teknologi. Ya. Teknologi manual gitu ya. Itu ke depan sudah tidak akan terpakai lagi. Bahkan ya, tenaga manusia pun mungkin ke depan sudah tidak akan digunakan lagi. Semua tergantikan oleh AI. Kayak di robot di mana, di pabrik AS itu ya, bikin motor itu sekarang tidak menggunakan tenaga manusia lagi gitu. Sudah tidak menggunakan tenaga manusia, sudah bisa disetting menggunakan robot. Nah, robot maksudnya nanti dipakai aplikasi AI itu bisa disetting di situ nanti. Terus ada juga keamanan data dan privacy. Nah, data yang sudah dimasukkan di AI, misalkan kita ngupload fotonya Mas Zaki, kita edit. Nah, selamanya foto yang sudah masuk di AI itu akan tersimpan, akan tetap tersimpan. Suatu saat ketika kita mau buka lagi gitu ya, tolong carikan gambarnya di siapa itu nanti AI itu dia akan mengolah data atau histori yang sudah pernah kita pakai gitu. Sampai segitunya gitu. Terus ada juga bias dan diskriminasi algoritma, ada juga ketergantungan teknologi. Nah, kita jadi malas untuk berpikir ya, nyari jawaban aja nanti harus pakai AI ya gitu kan. Hanya sekedar soal matematika 1+1, kita kalau nggak mau mikir itu kita tinggal pakai AI ya. Atau kalau enggak, kita ada soal, kita tinggal foto, keren gitu kan, upload di ChatGPT. Kalau kita kasih masukan prompt-nya, ya, kalau berikan saya jawaban dari soal-file yang sudah saya berikan. Dia nanti akan jawab sendiri. Akhirnya ketika kita sudah ketergantungan dengan AI, akhirnya apa? Otak kita dipakai untuk tidak mau berpikir, ingin lebih baik menggunakan ibunya ya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semuanya. Mas Fadli, sudah tahu bahayanya AI? Belum. Sudah tahu bahayanya AI? Resikonya apa? Salah satu resikonya tadi apa? Apa? Banyak pekerja ini yang digantikan oleh Mas Zaki, manfaat AI? Apa? Memudahkan dalam mengakses informasi yang lebih baik. Selanjutnya silakan, saya nanti akan bagi jadi 2 kelompok.
menjadi sebuah kelompok. Jadi kita akan mencoba menggunakan AI. Ya. Nanti kalian bisa pakai Copilot, bisa pakai ChatGPT, atau bisa juga pakai Gemini. Dia harus mapping sampai Sudah masuk di Google Chrome atau masuk di ini ya, Copilot ya. Copilot bisa, begini bisa, pokoknya bebas. Salah satu udah beli salah satu. Kalau saya pakai Copilot. Misalkan buatkan saya seperti itu. dia sudah Ini ya. Nah, sudah? Sudah? Baik. Silakan nanti siapa dulu mau kemana dulu yang mau bikin presentasi? ini Lah. Lah. Apa?
Nah, bisa di bidang pendidikan, bisa di bidang otomotif ya. Nah, itu kan baru pemanfaatan AI-nya di berbagai bidang. Coba sekarang merujuk ke satu bidang saja. Misalkan ya kelompok sini di bidang pendidikan contohnya, sini di bidang otomotif. Bidang apa nih? Pendidikan kan? Nanti di bidang pendidikan. Sudah? Nah, mungkin kalau kita bisa ini memakai AI untuk merampung satu topik bisa ya? Bisa. Jadi kita tinggal masukkan bukunya, judul bukunya, sama nama pengarangnya, sama penerbitnya, nanti dia sudah. Coba yuk, jadi kelompoknya Mas Fadli. Maju. Ya. Pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Silakan. Di bawah laptopnya nggak apa-apa. Di bawah. Coba, bawa ke sini. Ini coba. Ini bisa kan? Nah, silakan. Mas Alfat, silakan maju ke depan. Tiga-tiganya. Satu kelompok. Silakan. Ini dijelaskan ini. Yuk gimana lah ini dijelaskan. Maksudnya kalian salam dulu. Ya. Masa ibaratnya kalian itu mau presentasi gitu loh. Hadapnya ke sana loh, ke temannya loh. Salam dulu. Tentang manfaat AI dari segi pendidikan. Pertama yaitu pembelajaran adaptif.
plagiarisme. AI bisa mendeteksi plagiarisme itu gimana, Mas? Tahu Pak. Tahu. Ya kan? Terus? Ya, jadi kita bisa masukkan apa? Masukkan file atau data ya, file atau data ke ChatGPT misalkan. Nah, terus tolong nanti kita tinggal masukkan, kita udah masukkan filenya ya, masukkan filenya, kita tinggal kasih prompt. Gimana Tan? Coba jelaskan. Cara ngecek plagiarisme dengan menggunakan AI, kita bisa masukkan file ke dalam mungkin ChatGPT ya, atau mungkin Copilot bisa begini. Nah, kita minta si AI tadi, aplikasi tadi ya, untuk mengecek apakah ini terdapat plagiarismenya. Nah, nanti hasilnya baru akan ketahuan nanti. Jadi dia akan menganalisis semuanya. Atau misalkan untuk dijawabkan, bisa untuk membuat soal dan materi secara otomatis. Membuat soal. Bisa nanti kita masukkan di ChatGPT-nya. Misalkan, ya, kita tinggal masukkan prompt-nya, tolong buatkan saya soal tentang teknologi sepeda motor. Nah, nanti dia juga akan buatkan soalnya dalam bentuk apa? Mau dalam bentuk pilihan ganda atau dalam bentuk esai dia bisa. Nah, terus nanti mengoreksi jawaban. Tinggal jawabannya kita foto, masukkan ke dalam ChatGPT, berikan saya analisis jawaban dari lembar jawab ini, berapa benarnya, berapa salahnya, itu nanti dia tidak akan menganalisis sendiri. Ayo coba jelaskan lagi ini. Dan kedua untuk pembuatan soal materi otomatis. Nah, terus ada lagi nggak pemanfaatan di bidang teknologi yang lain, di bidang pendidikan? Deteksi penipuan dan anomali. Dan pengawasan video digital. Dan itu di bidang pendidikan ya. Jadi pemanfaatan AI di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Silakan bisa tutup kembali. Silakan dari kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan. Jangan Mas. Bidang otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di tempat ini ingin mempresentasikan tentang manfaat AI dalam bidang otomotif. Dan beberapa contohnya sebagai berikut. Yang satu, diagnostik kendaraan otomatis itu bisa mengecek kendaraan dengan sendirinya dengan teknologi AI. Yang kedua, kendaraan otonom. Bisa tanpa
dan manajer sendiri. Yang ketiga, prediksi perawatan. Ini bisa untuk mengecek komponen-komponen yang bisa diganti. Yang keempat, robotika dalam produksi otomotif. Ini bisa buat membuat kendaraan dengan otomatis dan sendirinya. Yang kelima, asisten pengemudi. Mengatur kecepatan dengan sendirinya dan tidak secara manual. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain yang di belakang ada yang mau nanya? Silakan. Mungkin bisa ditanyakan ke temannya yang di depan. Nanti penjelasan apa tentang apa. Tadi di sini ya. Seputar ini aja. Prediksi perawatan itu bisa dengan sendirinya, tidak usah mengecek dengan manual, bisa pakai laptop apa komputer apa satu dengan teknologi AI. Gimana, Mas? Udah paham? Yakin? Para bicaranya tidak dimasukkan program dalam AI-nya. Nanti Allah sudah sendiri. Contohnya gimana contohnya? Contohnya, ayo. Saya mau contohnya. Silakan di sini. Contohnya. Contohnya gimana? Mau pakai apa? ChatGPT contohnya ya.